Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat sehat dan juga iman diberikan kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan distribusi, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua dalam proses distribusi ekonomi Islam. Seperti kita ketahui bahwasanya proses distribusi merupakan proses penyaluran barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen ataupun pengguna jasa. Alhamdulillah kita memiliki agama yang sempurna. Inna dina indallahi Islam. Kita tahu bahwasanya agama yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agama Islam. Sehingga agama Islam juga mengatur proses distribusi. Proses distribusi dalam agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya proses distribusi yang menghasilkan uang saja. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi distribusi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bersifat profit taking atau yang mendapatkan keuntungan, dan yang kedua adalah non-profit taking atau yang tidak mendapatkan keuntungan. Kata kita yakin bahwasanya keuntungan tidak hanya didapatkan di dunia saja, tetapi yang lebih penting adalah kita mendapatkan keuntungan di akhirat nanti. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas terkait dengan proses distribusi, baik pengertiannya, kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahamkan kita terkait dengan proses distribusi, dan juga bagaimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam, dan juga prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Silahkan pahami materi berikut ini. Mahasiswa yang berbahagia, setelah minggu lalu kita membahas terkait dengan produksi dalam ekonomi Islam, kali ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan distribusi dalam ekonomi Islam. Mengulang sekilas terkait dengan kegiatan ekonomi, bahwasanya kegiatan ekonomi terdiri dari tiga hal, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Distribusi memiliki pengertian secara bahasa, yaitu penyaluran dan pembagian, sedangkan pengertian istilahnya ialah merupakan proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada umatnya terkait dengan proses distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu merupakan proses pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam, distribusi ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Dalam ekonomi Islam, proses distribusi tidak memperbolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang, seperti bunga modal dan bunga pinjaman yang termasuk riba, hasil pencurian, khamar, bangkai, babi, dan sebagainya. Distribusi dalam ekonomi Islam, barang harus didistribusikan kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Terkait dengan kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, "Wa fi amwalihim haq lis-sa'ilin wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua
bahwasanya harta tidak boleh hanya dimiliki secara pribadi, karena terdapat hak masyarakat sehingga wajib untuk didistribusikan kepada orang lain, khususnya orang yang kekurangan. Disitulah bahwasanya Islam mengatur kekayaan yang luar biasa, bahwasanya orang yang memiliki kekayaan harus memiliki sifat berbagi kepada orang yang kekurangan, sehingga masyarakat dapat menjadi masyarakat yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Zukhruf ayat 32, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari ayat di atas, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya yang menentukan mereka menjadi kaya atau tidak. Karena itu, pada dasarnya harta yang dimiliki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepadanya, bukan milik manusia. Maka ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti. Adanya perbedaan, yaitu orang kaya dan miskin, agar mereka dapat menjalankan posisi mereka masing-masing dalam mewujudkan keseimbangan kehidupan, serta saling membantu dan saling membutuhkan. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan konsep distribusi dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Ma'mur ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah, yaitu berdosa. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam proses distribusi di atas, Rasulullah membagi distribusi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah yang bersifat profit taking, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Distribusi pada jenis pertama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk tersalurkannya barang-barang hasil produksi sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan orang yang mendistribusikan akan mendapatkan laba atau hasil dari barang yang didistribusikan. Adapun distribusi pada jenis pertama ini seperti larangan Rasulullah SAW dalam menimbun barang atau yang disebut dengan ikhtikar, karena penimbunan barang mengandung kezaliman sehingga berdosa. Distribusi yang kedua yaitu bersifat non-profit taking, yaitu tidak untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Distribusi pada jenis kedua ini dimaksudkan orang yang menyalurkan hartanya tidak mendapatkan pembayaran atau keuntungan secara langsung, tetapi mendapatkannya di hari kemudian atau di akhirat. Distribusi pada jenis kedua ini seperti berupa zakat, nafkah, sedekah, wasiat, hibah, dan sebagainya. Begitulah luar biasanya Islam mengatur bagaimana proses penyaluran harta kekayaan dari orang kaya terhadap orang yang membutuhkan, sehingga masyarakat Islam menjadi masyarakat yang mengalami keseimbangan. Adapun macam-macam distribusi non-profit adalah: yang pertama, kita akan membahas terkait dengan sedekah.
Sedekah merupakan proses memberikan sebagian harta kepada orang lain, baik orang yang memberikan sedekah tersebut kaya ataupun tidak. Adapun macam dari sedekah itu, yang pertama adalah pemberian berupa harta, dan yang kedua adalah pemberian amal-amal ibadah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan sedekah dengan itu saja. Nabi mendorong seseorang agar bersedekah dengan materi. Bahkan kalau tidak punya materi, ia dituntut bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan kemudian bersedekah sebagian darinya. Yang kedua adalah nafkah. Nafkah merupakan segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang-orang atau sesuatu yang menjadi tanggung jawab mereka. Adapun orang-orang yang kita nafkahi adalah yang pertama diri sendiri, istri, saudara, pembantu wanita, budak, dan juga hewan peliharaan. Yang ketiga adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Adapun yang termasuk dalam objek zakat adalah 8 asnaf, yaitu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kita tahu bahwasanya zakat itu memiliki fungsi, yaitu mensucikan atau membersihkan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui." Yang keempat, terkait dengan aturan warisan. Kita tahu warisan merupakan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya. Pembagian harta warisan ditentukan dalam ayat Al-Quran. Agar tidak terjadi konflik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur terkait dengan itu. Dari Ibnu Abbas katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya. Jika ada sisanya, maka diberikan kepada anak laki-laki yang pertama." Yang kelima adalah terkait dengan udhiyah. Udhiyah merupakan kurban binatang ternak pada saat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Rasulullah menganjurkan agar umat Islam menyembelih hewan kurban setelah dilaksanakan sholat Id, yaitu Idul Adha. Bagi yang menyembelihnya sebelum sholat dilaksanakan, maka hendaklah ia mengulangi sembelihan lagi sebagai gantinya. Yang keenam adalah terkait dengan infak. Infak merupakan sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah berada di atas nisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seseorang menginfakkan sebagian hartanya dengan ikhlas dan sembunyi-sembunyi. Dengan orang yang demikian akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah kegiatan akikah. Akikah merupakan kegiatan pemotongan kambing
yang dilakukan oleh orang tua untuk anak yang dilahirkan. Dengan ketentuan akikah, yaitu 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 untuk anak laki-laki. Akikah dilakukan pada 7 hari setelah kelahiran maupun kelipatannya. Pada saat akikah dilakukan, pencukuran rambut dan juga pemberian nama pada anak yang lahir. Kedelapan adalah terkait dengan kegiatan wakaf. Wakaf merupakan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Adapun kegunaan-kegunaan dari wakaf tersebut adalah yang pertama, sebagai tempat ibadah, sebagai lembaga pendidikan, panti asuhan, panti jompo, dan tempat umum lainnya. Sehingga dari pemanfaatan tempat yang diwakafkan akan memberikan manfaat bagi orang yang mewakafkan. Yang kesembilan adalah wasiat. Wasiat merupakan pendistribusian harta kepada orang lain setelah pemilik harta meninggal, maksimal sepertiga harta yang ditinggalkan atau warisan. Yang ke-10 terkait dengan musyaadah, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang terkena musibah atau mengalami kesulitan. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur bagaimana harta tersebut disalurkan. Distribusi harta kekayaan tersebut menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya berasal dari hasil usaha yang baik. Tidak ada gunanya memberikan sesuatu kepada orang lain jika sesuatu itu diperoleh dengan cara yang haram. Jika seseorang sudah mendistribusikan sebagian hartanya, maka harta itu menjadi milik orang yang menerimanya. Harta itu tidak boleh ditarik kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang mengambil kembali harta pemberiannya seperti seekor anjing yang muntah dan memakannya kembali. Terkait dengan waktu distribusi harta yang paling baik, kecuali waris dan wasiat, adalah ketika seseorang masih sehat dan mempunyai jiwa kikir serta mencintai dunia. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang meninggal dunia, ada 3 hal yang mengikutinya, yaitu keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Keluarga dan harta akan kembali, tidak ikut ke dalam kubur, dan yang ikut ke dalam kubur hanyalah amal perbuatannya. Karena harta hanya digunakan seperlunya dan tidak akan dibawa mati, maka menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah sebagian didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkannya agar tercipta keharmonisan hidup di kalangan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tujuan yang pertama adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya, makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah hak zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan,
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang kedua adalah bertujuan mengurangi ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antara individu dalam masyarakat, tetapi agar tidak terjadi konflik, maka Islam mengatur bagaimana pendistribusian kekayaan dari orang yang memiliki kekayaan berlebih kepada orang yang membutuhkan, sehingga terjadilah keseimbangan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah bertujuan mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah sedekah zakat sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka." Tujuan yang keempat yaitu membangun generasi yang unggul, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Tujuan yang kelima adalah mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Karena dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat. Tujuan yang keenam adalah untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam melalui ekonomi. Seperti misalnya, pada pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam yang disebut dengan mu'alaf, sehingga mereka lebih mantap dalam menjalankan agama Islam yang baru dianutnya. Distribusi harta ke masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan sebagainya, termasuk dalam kategori ini, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan keislaman menjadi semarak karena ditopang dengan dana yang memadai. Tujuan yang ketujuh adalah membentuk solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang yang kurang mampu, sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat Muslim. Terbentuknya ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga tentunya sebab-sebab kebencian di dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan. Demikian terkait dengan berbagai macam tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Selanjutnya terkait dengan prinsip distribusi ekonomi dalam Islam. Adapun prinsip ekonomi yang pertama adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip keadilan mengandung maksud, yaitu yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar dan cara yang tidak benar. Prinsip yang kedua adalah prinsip persaudaraan dan kasih sayang.
Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun, asalkan sejalan dengan prinsip transaksi Islam. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi, agar supaya umat Islam menjadi kuat, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Prinsip distribusi yang ketiga adalah prinsip solidaritas sosial. Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar. Yang pertama, sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya perhatian terhadap fakir miskin, terutama oleh orang-orang kaya. Yang ketiga, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Yang keempat, adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang kelima, umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial. Yang keenam, larangan berbuat baik karena ingin dipuji oleh orang lain atau disebut dengan riya. Yang ketujuh, larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti. Yang kedelapan, distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerimanya. Yang kesembilan, anjuran untuk mendahulukan distribusi hanya kepada orang-orang yang menjadi tanggungan, kemudian kepada masyarakat. Yang kesepuluh, anjuran agar distribusi disertai dengan doa, agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir adalah larangan berlebihan dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat. Demikian terkait dengan proses distribusi dalam ekonomi Islam. Semoga tentunya dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat Islam menjadi masyarakat yang seimbang dan menjadi masyarakat yang makmur. Demikian terkait dengan proses distribusi dalam ekonomi Islam. Semoga kita bisa memahami dan juga mengamalkan bagaimana proses distribusi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia saja, melainkan yang lebih penting adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan di akhirat nanti. Sehingga pada proses distribusi, apabila kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang menjadi haknya, kita dapat menjadi masyarakat yang kuat, sehingga masyarakat muslim akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.